Mungkin menurut Mas Agung harapan untuk ke depan untuk perkutut lokal irama itu menurut Mas Agung gimana? Ya, menurut saya harapan saya itu untuk burung perkutut irama itu mudah-mudahan semakin berkembang ya, karena apa? Zaman dahulu itu juga orang-orang zaman dahulu untuk menilai burung perkutut irama itu saya akui tidak mudah. Saya akui banyak simpang siur, banyak apa ya istilahnya, kan tidak ada rumus pasti ya untuk perkutut irama. Apalagi contoh bagaimana burung perkutut yang mempunyai irama bagus itu seperti apa. Jadi masyarakat awam, masyarakat pemula itu belum tahu yang benar-benar perkutut irama itu yang bagus itu seperti apa. Jadi kalau untuk orang awam maupun pemula ya seperti itu. Dan harapan saya ke depan mudah-mudahan tambah semakin hari semakin tahun semakin kesini itu semakin bagus seperti itu. Jadi untuk apa ya istilahnya supaya tetap apa ya kembali ke masa dulu, burung perkutut yang bagus itu yang enak didengar, yang memang ngelaras tenan, memang ya itu tadi untuk lomba itu harus jangan banyak-banyak, gantangannya jangan banyak-banyak biar peserta bisa mantau, juri pun mantau tidak bingung kalau burung sedikit kan mantaunya tidak bingung, otomatis nanti lalu dikerucutkan langsung difinalkan, itu yang lebih bagus itu menurut saya loh. Untuk menurut setiap orang beda-beda. Antisipasi juga untuk teriak juga ya, biar nanti penggandang itu puas untuk memantau yang perkututnya yang bunyi atau yang irama itu lebih jelas, itu nanti mungkin akan terdeteksi lebih apa ya, lebih akurat ya mungkin Mas Agung. Jadi untuk menilai burung irama itu tidak mudah ya, jadi banyak simpang siur, banyak protes itu pasti ada, tetapi itu protesnya itu untuk membangun yang lebih baik lagi ya, seperti itu ya. Jadi untuk mencari burung perkutut irama ya tidak mudah, karena kalaupun mempunyai burung perkutut irama itu juga harganya pasti mahal banget istilahnya, apalagi sampai juara itu pasti mahal banget itu. Banyak kolektor yang mau membidiknya, mau membelinya, pasti itu udah pasti seperti itu. Menurut Mas Agung kok perkutut irama itu kok lebih mahal, apa mungkin kok naik harganya tuh agak semakin meningkat tuh, faktornya apa ya Mas Agung? Ya faktornya apa ya, ibaratnya barang itu kan ibarat apa ya istilahnya, sebuah burung yang orang tidak mempunyai itu kan ibaratnya limited edition kan. Iya. Tidak ada orang yang punya suatu benda apapun, suatu barang ataupun suatu burung maupun hewan lah, kalau tidak ada saingannya, tidak ada orang nontonggale istilahnya kan, istilahnya bagus terus enak itu ya, limited edition. Jadi kan di situ itu tidak banyak orang yang memiliki, jadi mahalnya itu di situ. Dan apa ya istilahnya, kalaupun enak didengar ya memang harganya memang fantastis lah. Itu pandangan Mas Agung tuh kan lomba perkutut irama kan lagi baru ada di Jogja ya, di seluruh Jawa Tengah maupun di Indonesia ya. Nah, menurut Mas Agung tuh perkutut lokal irama di berbagai daerah tuh sebenarnya udah banyak apa belum tuh Mas Agung? Perkutut apa irama? Irama lokal itu. Irama lokal saya pernah mengikuti di daerah Seragen, sudah pernah. Tapi kan setiap gantang ibaratnya 100 burung itu cuma diambil entah itu 3 besar irama. Sudah banyak di situ, tapi tidak khusus lah, tidak khusus irama, tapi cuma dicupliki yang jadi naik bareng, gacoran itu naik bareng, ibarat entah itu 60 burung maupun 100 burung itu diambil 3, tetapi ada orang yang muter itu. Tapi yang dulu loh, kalau sekarang itu enggak ada kayaknya. Dulu seperti itu, jadi dicupliki nanti tahu sing 3 besar sing layak irama ini dulu seperti itu. Seperti di Seragen dulu pernah itu. Itu buat pemula itu agar mentalnya perkutut tuh bisa juara atau mentalnya penggandang tuh factor tuh menurut Mas Agung gimana tuh? Mas Agung kan menurut saya kan factor, terus punya burung factor ya, menurut saya itu tadi mungkin bisa memberi contoh atau ulasan biar pada penyemangat, biar apa ya, contoh kan harus ada nganunya atau apa tuh faktanya ya. Menurut saya itu Mas Agung tuh memang ya factor ya burungnya juara. Jadi saya tidak mengagung-agungkan Mas Agung, tapi ini loh wejangan dari Mas Agung tuh kayak gini, biar punya mental perkututnya dan orangnya tuh factor tuh gimana Mas Agung? Ya biar orangnya factor ya, biar orangnya factor ya saling berbaur lah, saling berbaur sama
teman-teman lah, entah itu komunitasnya apa, entah itu organisasinya apa, kita masuk saja di situ. Yang penting kita niatnya baik, pasti dia menerimanya, kita juga baik, seperti itu. Mau orang Bimana, mau pokoknya kita, yang penting silaturahminya itu nanti mendidik kita, mental kita sendiri untuk terdidik untuk menjadi bagus dan menjadi, ibaratnya dulu saya juga takut untuk gantang kutut TV itu, tapi untuk saya berbaur, kenalan satu sama yang lain itu jadi tambah kental, tambah gantang, wani lah istilahnya seperti itu. Dan kalau untuk mental perkutut, untuk mendidiknya itu ya harus jam terbangnya harus tinggi. Jadi baru gantang 1 kali 2 kali tidak masuk juara ataupun tidak masuk nominasi sudah menyerah, nah itu kan belum berjuang namanya. Kalau mau prestasi ya jam terbang itu harus tinggi. Jadi ibaratnya gantang pertama itu gagal, ya kita coba lagi, gantang kedua gagal, kita coba lagi. Jadi kita cari lagi bagaimana supaya bisa masuk 10 besar. Pertama ngarahnya jangan juara 1, 2, 3 dulu. Kita juara, entah itu juara 4 nggak apa-apa, dikasih juara 7 nggak apa-apa, maupun juara 9 maupun 10 nggak apa-apa. Jadi yang penting burung mau bunyi dulu, itu burung mau manggung dulu, otomatis itu prospek awal, prospek atau pondasi kita untuk melatih burung perkutut tersebut untuk kedepannya tambah poin lebih tinggi. Jadi yang tadinya juara 9 bisa kita latih dulu bisa juara 5. Juara 5 kita latih rutin terus, meningkat lagi bisa juara 3. Kita latih terus bisa meningkat lagi juara 1, seperti itu. Berarti jam terbang itu penting ya? Penting. Terus itu ya. Dan dengan didasari landasan pertama untuk burung perkutut lomba itu mental, faktor utama mental. Maupun burung di rumah gacore kayak apa, mau dari pagi sampai siang sampai sore gacor di rumah. Tetapi kalau mental lapangan nggak ada, itu juga tidak akan pernah juara. Dan pertama mental, kedua jam terbang dilatih, ketiga proses jalan-jalan. Terkadang itu burung perkutut bagus itu kalah sama pas waktu pembawaan burung di perjalanan, entah itu kita bawa pakai sepeda motor, entah itu kita bawa pakai mobil. Nah di situ itu kenyamanan itu harus diperhitungkan, harus di kota apa tidak, apa dikasih todong langsung sangkar apa tidak, seperti itu harus diperpikirkan juga. Di situ kalah menangnya itu juga, di situ bisa kalah menang di faktor perjalanan, di situ kalah menang di atas gantangan juga ada, kalah menang di perjalanan juga ada, kalah menang di, pas waktu di rumah juga ada, seperti itu. Banyak tahap lah. Nih teman-teman, pialanya Mas Agung tuh banyak sekali ya, itu di paling atas tuh ada juga, di kanan kiri juga ada, di bawah juga ada ini ya teman-teman. Semoga perkututnya Mas Agung tuh stabil juara dan segera sanggil itu apa ya, pulih seperti semula, biar Mas Agung tuh apa ya, lebih greget lagi ke luar-luar kota. Sekarang tuh masih greget, cuman kan gajoknya sanggil tuh lagi mabung ya Mas Agung, lagi mabung ya, kalau digantang tuh bunyi, cuman mungkin kurang maksimal, kurang maksimal. Sejarahnya itu kalau sanggil itu digantang itu kalau nggak bunyi ya cuma bekur-bekur, cuma itu, tapi pasti bunyi lah walaupun poinnya sedikit, entah itu poin 3, entah itu poin 10, entah itu poin 100, bahkan 400, 500, itu pasti poin, pasti bunyi lah. Tapi nunggu siapnya, seperti itu. Jadi jangan dipaksakan kalau burung pas mabung itu, jangan dipaksakan. Ini pesan saya ya, kalau burung di pas mabung maupun pas brodol tidak siap, itu kalau dipaksakan nanti malah akan drop mental. Yang tadinya mau naik mentalnya dipaksakan, nanti kalau di bawah perjalanan pecah bulu ngerebung sayap kiri kanan, itu nanti nunggunya lama lagi, bahkan mental di burungnya itu akan kena. Jadi mental apa ya istilahnya, perawatan burung perkutut itu tidak cuma perawatan di soal makanan, perawatan itu, jadi soal batiniyah ataupun rohaniyah itu juga dipikirkan. Itu harus tenang, harus rileks, harus seperti itulah burung itu. Mas Agung kan udah sering juara itu, udah banyak Bang. Apakah Mas Agung tuh udah puas untuk juara, pialanya tuh banyak banget itu Mas Agung? Belum, kota itu belum, masih ya tidak mengharap juara sih, mau pengennya itu ya apa ya, burung bunyi saja, bunyi ngedur itu sudah seneng. Kalaupun juara itu ya bonus lah, juara uang pembinaan itu ya bonus. Tetapi juga
siapa yang nggak mau juara, semua orang pasti mau lah ya. Tapi mau bunyi aja sudah seneng gitu loh. Mas Agung tuh punya perkutut irama tuh berapa tuh Mas Agung? Yang namanya siapa aja? Ya, nah menurut saya ya irama adalah satu, gendewo itu irama juga. Tapi ya nggak pernah sering, kalau dilombakan nggak pernah sering masuk, nggak tahu alasannya gimana. Tapi kalau menurut orang tua zaman dahulu juga irama, kalau orang menurut kalau orang mendengarkan itu juga irama. Tapi kalau dilombakan nggak pernah masuk, nggak tahu kenapa.